Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fenty Mesaroh, CGP Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Seha Nabilah. Beliau adalah guru IPA di SMP 14 Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Bella? Alhamdulillah baik. Bu Fenty sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Bu Bella, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu atau melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan supervisi kelas yang nanti kita akan adakan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk percakapan pro-observasi ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal supaya Ibu nanti bisa lebih percaya diri pada saat melakukan pembelajaran di kelas Bu, supaya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Begitu ya Bu? Oke. Sebelum itu Bu Bella, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Bu Bella. Yang pertama Bu, nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa aja Bu? Kalau berdasarkan LPP yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran itu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu sel. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sel. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai spesialisasi sel. Oh baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu. Nah berikutnya nih Bu, kira-kira Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Area apa aja Bu yang akan dicapai pada saat pembelajaran nanti? Kalau area yang ingin saya capai, yang pertama itu ada aspek kognitifnya. Dari aspek kognitif ini diharapkan peserta didik dapat memahami mengenai sel, apa itu sel, jenis-jenisnya, dan spesialisasi selnya. Yang kedua ada aspek afektif. Dari aspek afektif ini diharapkan peserta didik dapat lebih meningkatkan kemampuan sosialnya ya, dengan melalui metode diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir ada aspek psikomotorik. Dari aspek ini diharapkan peserta didik dapat lebih mengembangkan kreativitasnya dengan penugasan yang akan saya berikan berupa membuat model sel. Oh, jadi udah lengkap ya Bu Bella ya. Ada 3 area pengembangan yang akan Ibu capai, meliputi aspek kognitif, kemudian tadi afektif dan psikomotor. Baik Bu Bella, saya ingin mendengar nih Bu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas seperti apa Bu? Mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Kalau untuk strategi pembelajarannya, karena kita kan sekarang udah kurikulum merdeka ya, di mana pembelajaran itu diharapkan sudah berdiferensiasi. Oleh karena itu, pembelajaran besok juga saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan model problem based learning, dan metodenya itu ada diskusi, presentasi, ceramah, dan juga penjelasan. Baik, berarti lengkap ya Bu ya. Udah lengkap banget nih. Nah, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa aja Bu? Medianya karena kan udah berdiferensiasi ya, jadi disesuaikan dengan peserta didiknya kan. Jadi saya akan menyiapkan artikel mengenai sel, terus lembar kerja peserta didik atau LKPD, video mengenai sel, laptop, dan model sel. Wah, keren nih Bu Bella. Medianya udah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah kira-kira kapan Bu menerapkan pembelajaran tersebut di kelasnya? Kelas berapa, hari apa, jam keberapa Bu kira-kira? Untuk penerapannya saya akan melaksanakan di hari Jumat, kelas 83 di jam ke-4 dan ke-5. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu, Iya, pada bisa. saat pembelajaran. Nanti setelah saya melihat proses observasi besok ini, kita juga akan mengadakan percakapan pasca observasi yang juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri Bu Bella, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini Bu? Dari percakapan ini saya merasa lebih yakin gitu ya dengan strategi dan model yang saya pilih untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Dimana pembelajaran ini diharapkan kan lebih berpusat ke peserta didik dengan sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya. Bella jadi lebih percaya diri. Iya. Baik Bu,
Terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Bu di acara observasinya, kegiatan observasi. Nah setelah itu juga ada kegiatan percakapan pasca observasi. Sampai ketemu nanti Bu Bella, mudah-mudahan lancar rancangan pembelajarannya ya Bu Bella ya. Terima kasih. Sama-sama. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Sampai bertemu lagi dengan saya di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi siap. Siap, rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Suara ibu kedengaran nggak sampai belakang? Kalau misalnya kurang kencang, kalian bilang ke ibu ya. Oke, hari ini semuanya masuk nggak nak? Siapa yang nggak masuk? Syaira. Kenapa Syaira? Sakit. Oh ya udah, kalau gitu kita sama-sama doakan Syaira. Semoga Syaira bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas belajar bersama kita ya. Kalian udah siap belajar belum hari ini? Sudah. Nih, tadi kan pelajaran pertama kalian habis senam ya? Capek nggak? Capek. Udah minum belum? Ya, kalau dimakan? Ya udah, nanti kita tunggu istirahat dulu ya. Karena habis olahraga kan mungkin masih capek gerak dikit ya. Kita sedikit main games buat biar lebih konsentrasi penuh ya. Coba itu dari ibu itu sama dengan kalau 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 6 sama dengan 7. Salah. Ada yang tahu? Kalau tahu boleh jawab. Berapa? Salah. Berapa? 6 sama dengan 3. Salah. Berapa? 6 sama dengan 4. Udah tahu nih? Kalau 7 sama dengan 5, 8 sama dengan 7, 9 sama dengan berapa? 7. Salah. Berapa? Salah. 6. Salah. Berapa tadi? Tadi kayaknya ada bilang salah. 9 sama dengan? Salah. 8. 9 sama dengan 8. Ada yang tahu belum? Lagi nih, sekali lagi ya. Kalau 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4. Ada yang tahu belum? Udah, sekali lagi yang terakhir deh, terakhir. Kalau 10 sama dengan 7, 11 juga sama dengan 7, 12 sama dengan Sama dengan 10. 10. Apa coba yang udah tahu ya, udah tahu apa? Apanya? Harus pakai sama dengan. Bukan. Saya berarti belum tahu dong. Belum tahu dong. Tahu apa nggak nih? Jadi yang sama dengan itu jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya lah. Jangan 1 sama dengan 4. 1. Tadi padahal udah ada ngomong tuh gimana tuh ceritanya? Ada bang berhadiah ya? Ya udah, karena udah lumayan
Karin? Oke, kalau gitu kita langsung mulai pembelajaran aja ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sel di bab awal ini ya, pengenalan sel. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengetahui apa sih sel itu, yang dimaksud dengan sel itu apa, terus jenis-jenisnya ada apa aja, kemudian apa yang dimaksud dengan spesialisasi sel nanti dipelajarin ya. Terus dari pembelajaran ini juga, Ibu berharap pengetahuan kalian mengenai sel bisa kalian pahami, terus kalian bisa lebih bersosialisasi lagi lewat diskusi dan presentasi. Oke, yaudah kita langsung aja ya. Pertama-tama kita belajar sesuai dengan kelompoknya. Nanti kemudian akan Ibu bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan dengan diskusi bersama teman kelompoknya. Kemudian kalau sudah kalian kerjakan, kalian bisa presentasi di depan ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Ini sel. Ini sel membran. Ini mitokondria. Ini kan? Ini ya. Sel tumbuhan kan ada biru-biru. Ini sel tumbuhan, ini sel Sel tumbuhannya sel hewan. ini apa? Ini sel tumbuhan. Ini kok sih banget ya? Ini sel Mulai. Yaitu pengenalan sel. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, klik loncengnya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Coba kalian bayangkan tubuh manusia tersusun atas kotak-kotak kecil yang menyusunnya. Kotak-kotak kecil itulah yang kita sebut dengan sel. Apa sih sebetulnya sel itu? Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Maka jika digambarkan manusia tersusun atas kotak-kotak hijau kecil, hijau kecil itulah yang disebut sel. Ada beberapa teori mengenai sel yang ditemukan oleh para ilmuwan, diantaranya seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi dikatakan makhluk hidup apabila ia tersusun atas sel-sel. Teori yang berikutnya, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Jadi, setiap sel memiliki struktur dasar makhluk hidup dan melakukan fungsi dasar dari makhluk hidup. Teori yang berikutnya, setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya, setiap sel akan bereproduksi untuk menghasilkan sel anakannya. Ini loh, Fe. Sel baru dinding sel. Ini yang kita kanan ini makanya nengok mitokondria. Sitoplasma yang biru. Ungunya nucleus. Ini nucleus. Spesialisasi sel pada rambut akar memudahkan tanaman menyerap air. Ada pula spesialisasi pada sel-sel penyusun stomata yang memudahkan sel-sel penjaga untuk membuka dan menutup pada saat keluar masuk gas karbon dioksida dan oksigen. Sementara pada sel hewan dan manusia terjadi spesialisasi pada sel darah merah. Sel darah merah tidak memiliki nukleus dan berbentuk pipi karena fungsinya adalah untuk mengikat oksigen.
Lalu ada pula spesialisasi pada sel syaraf, di mana sel syaraf memiliki bentuk yang memanjang karena fungsinya menghantarkan informasi dari indera ke otak atau dari otak ke otot. Oke adik-adik, materi mengenai pengenalan sel sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama si kelas tadi, karena belajar bisa dari mana aja. Pengenalan sel sudah selesai. Coba mempelajari mengenai sel kan, yang bagian membaca, yang menonton video kan. Nah sekarang ibu tanya nih, sel itu kira-kira apa sih nak? Apa yang dimaksud dengan sel? Oke, bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya? Sel adalah makhluk hidup. Sel adalah makhluk hidup. Boleh. Ada lagi yang menambahkan? Oke, bener ya. Udah kalau teman kalian bilang, sel itu bagian terkecil yang ada di makhluk hidup. Berarti cluenya kan makhluk hidup ya. Berarti sel itu cuma ada di makhluk hidup. Berarti kalau benda mati bagaimana? Ada nggak sel kira-kira? Nggak ada. Nah, kalau makhluk hidup itu adanya apa aja sih, Nak? Makhluk hidup apa aja? Coba ingat-ingat pelajaran kelas 7, klasifikasi makhluk hidup. Ada apa aja? Hewan atau kingdom animalia. Terus tumbuhan pantai, terus fungi, terus protista dan monera. Udah lupa ya, pelajaran dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita sama-sama mengingat ya. Nah sekarang tadi itu sel bagian terkecil makhluk hidup. Terus kalau sel itu jenisnya ada berapa? Dua. Ada apa aja? Uniseluler sama multiseluler. Bedanya apa tuh? Uniseluler sama multiseluler. Angkat tangan dulu nak. Boleh aja dulu ya. Yang seluler ada di bagian tubuh manusia, sedangkan kalau uniseluler ada di bagian bakteri. Oke, kalau kata teman kalian multiseluler itu adanya di bagian tubuh manusia. Kalau uniseluler adanya di bakteri. Oke, tadi kamu nak apa? Ya, uniseluler sesuai dengan kalimatnya ya. Uni berarti satu. Uniseluler artinya selnya cuma ada satu. Kalau multiseluler dari kata multi berarti selnya itu ada banyak. Nah, letaknya di mana? Kalau uniseluler biasanya ada pada bakteri. Kalau multiseluler adanya pada tumbuhan dan hewan. Oke, sekarang di sini ibu punya lembar kerja. Jadi kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalau semisal ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan ke ibu. Penelitian dasar. Pada saat penelitian dasar ini, peneliti menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu yang biasa dipakai, sains dan biomedikal. Dalam penelitian dasar ini hanya fokus meneliti virus, sel-sel yang terkait virus tersebut, dan sel-sel yang diinfeksi virus ini dan diperbanyak. Tujuannya untuk melihat sel-sel yang diperbanyak bagaimana reaksi. Berarti bisa ya. Oke, udah lanjutin diskusinya ya.
saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uranus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Taruh Varias Widotono. Perkenalkan, nama saya Maria Salatif. Perkenalkan, nama saya Nandana Ginti Maudra. Kami akan proses pembuatan daftar. Kita dapat menciptakan vaksin. Tentukan 3 prioritas. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Sekian dan terima kasih dari kelompok Merkurius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempresentasikan ya hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Sekarang kita sama-sama simpulkan yuk. Jadi yang dimaksud dengan sel itu apa sih, Nas? Bagian kecil dari makhluk hidup ya. Berarti kalau kucing punya sel nggak? Kucing punya sel nggak? Batu punya sel nggak? Batu. Kalau tanah punya sel? Tanah? Makhluk hidup ya. Oke, berarti kalian semua sudah memahami ya apa yang dimaksud dengan sel itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang diberikan ya. Berarti untuk kelompok yang video tadi, di pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian membuat video mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau untuk kelompok yang kinesthetik tadi yang menggunakan model, kalian berarti membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk kelompok yang tadi membaca, berarti kalian membuat artikel mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fenty Metsaro, saya CGP Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan. Kali ini kami akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Bersama saya adalah Ibu Seha Nabila. Ya, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kami melakukan kegiatan observasi yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Bella? Alhamdulillah baik. Bu Fendi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Bella. Bagaimana perasaannya Bu Bella setelah kita melakukan kegiatan observasi beberapa hari ini? Alhamdulillah lega ya karena kegiatan observasinya itu berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala. Baik, saya mengucapkan terima kasih Bu Bella atas kesediaannya hadir hari ini pada kegiatan pasca observasi. Adapun tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi ini adalah untuk melakukan refleksi ya sejauh mana pembelajaran yang kemarin sudah kita rencanakan, kemudian setelah dilaksanakan apakah ada area-area yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Seperti itu yang Bu Bella ya. Kita sama-sama belajar ya hari ini Bu Bella ya. Baik, Bu Bella, boleh minta tolong Bu Bella untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Bella terapkan kemarin di kelas. Kalau untuk siswa kan aspek
yang ingin saya kembangkan itu ada di pengetahuan sosial dan keterampilan ya. Kalau pengetahuan sih saya rasa udah cukup ya, mereka bisa memenuhi tujuan pembelajaran. Terus di keterampilan juga mereka bisa melaksanakan tugas sesuai bakat dan minat masing-masing yang telah saya berikan. Cuma untuk aspek sosial di bagian diskusi sih masih bagus ya, mereka masih bisa berdiskusi. Untuk di bagian presentasinya itu ya, suaranya itu masih sangat kecil-kecil banget gitu. Udah saya minta coba suaranya dikeraskan juga masih kecil banget gitu ya. Jadi sulit untuk didengar teman-teman lainnya. Mungkin di aspek itu sih yang masih terkendala gitu. Baik, jadi kalau dari segi area pengembangan pengetahuan, keterampilannya sudah tercapai ya, Bu Bella ya, kemarin pembelajarannya. Cuma memang yang perlu ditingkatkan lagi tadi dari segi aspek sosialnya ya, iya. bagaimana kepercayaan diri mereka pada saat melakukan presentasi ya, Bu Bella ya. Baik, nah, itu kalau dari segi siswa ya, Bu Bella ya. Kalau dari segi Bu Bella sebagai guru, apakah ada area pengembangan yang masih perlu ditingkatkan, Bu Bella? Mungkin ini ya untuk persiapan pembelajarannya, karena kan saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi sesuai bakat dan minat. Nah, untuk menentukan media pembelajaran sesuai bakat minatnya itu saya masih kesulitan gitu ya. Ini kira-kira cocoknya apa, terus apa biar tidak membosankan juga gitu kan ya. Jadi mungkin untuk meningkatkannya saya perlu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pembelajaran gitu ya, supaya saya lebih tahu bagaimana sih media pembelajaran yang cocok sesuai bakat minat masing-masing gitu. Jadi dari segi Bu Bella yang perlu ditingkatkan itu tentang penggunaan variasi pada saat menggunakan media pembelajaran untuk anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda gitu ya, Bu Bella ya. Baik, selanjutnya Bu Bella, menurut Ibu Bella kendala yang timbul itu disebabkan oleh faktor-faktor apa saja? Faktor yang udah disebutkan tadi itu Ya, Bu, tadi kan anak-anak masih kurang percaya diri Bu Bella pada saat presentasi. Kira-kira faktor apa saja Bu Bella yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya bisa dari diri siswanya ya, mungkin karena mereka juga belum terlalu terbiasa presentasi gitu ya, jadi masih belum bisa menyesuaikan volume suaranya gitu, masih kurang berlatih mungkin dari diri sendiri gitu. Jadi masih perlu banyak latihan gitu ya, supaya anak nanti ketika presentasi pun juga bisa lebih baik ya ke depannya. Ada nggak kekurangan atau hambatan yang Bu Bella temukan pada waktu melakukan kegiatan observasi kelas kemarin? Hambatan atau kendala nggak ada sih ya, mungkin kalau yang penyesuaian kelas jalannya diskusi gitu juga ada sesuai dengan rencana. Mungkin dari yang presentasi tadi itu aja Bu masih terkendala di situ untuk suara. Jadi kan mau meminta teman yang lain menanggapi ya nggak bisa karena mereka nggak dengar apa yang barusan diucapin temennya gitu. Jadi bagian kendalanya itu untuk saling menanggapi yang presentasi itu masih kurang. Rencana kedepannya untuk memperbaiki, tadi kan ada hambatan ya dari segi siswanya, mungkin dia kurang percaya diri, suaranya masih kurang kencang gitu ya, Bella ya. Untuk rencana ke depan supaya anak nih bisa lebih menimbulkan percaya dirinya pada saat presentasi, apa yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin itu kan karena juga mereka tidak terbiasa ya untuk melakukan presentasi, jadi mungkin bakal lebih sering pembelajaran yang ada bagian presentasinya supaya mereka terbiasa maju ke depan. Terus nanti akan terus saya ingatkan untuk volume suaranya lebih dikerasin lagi. Itu dari segi siswa ya. Iya. Nah, kalau dari tadi segi Bu Bella sebagai guru kan tadi masih ada hal yang perlu ditingkatkan nih. Rencana kedepannya supaya kita bisa punya variasi metode pembelajaran, kemudian ada tadi media pembelajaran yang digunakan. Rencana ke depan yang akan Bu Bella lakukan seperti apa? Ya mungkin yang tadi juga ada saya sebutin itu ya, saya bakal ikut pelatihan-pelatihan atau saya akan mencari-cari sendiri, belajar sendiri, mungkin lihat referensi. Itu kan sekarang di PMM juga ada ya, RPP yang di PMM, mungkin saya bisa lihat referensi di situ, RPP yang milik orang lain, mungkin ada media pembelajaran yang cocok untuk nanti belajar siswa yang ada di sini gitu.
Jadi kita memperkaya diri dengan cara itu ya. Kita belajar lagi supaya kita juga bisa mengenali macam-macam media yang bisa digunakan dengan gaya belajar yang ada di kelas ya Bu Bella ya, yang ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Untuk waktunya kapan ini rencananya akan diterapkan? Segera ya, mungkin di kegiatan pembelajaran besok udah bisa saya terapkan gitu. Gitu ya Bu Bella ya, jadi secepatnya rencana yang tadi Bu Bella sudah tetapkan untuk dilaksanakan gitu ya, supaya nanti ke depannya pembelajaran di kelas itu lebih bisa berpusat pada siswa, kemudian anak juga lebih tertarik untuk belajar lagi ya Bu Bella ya. Baik, tadi rencana tindak lanjut udah, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Bella atas waktunya. Saya doakan mudah-mudahan tadi rencana yang sudah Bu Bella tetapkan bisa segera dilaksanakan, sehingga nanti kedepannya pembelajaran di kelas pun bisa akan lebih ini lagi ya Bu Bella, bermakna lagi, kemudian siswanya juga bisa lebih aktif lagi, Berpusat ke peserta didik gitu ya. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Bella. Mudah-mudahan Bu Bella sehat selalu, kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, demikian adalah percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.